semua, ketemu lagi dengan saya, Nurwaseti Esa. Kita tetap di sini dalam membahas pembelajaran kimia di tingkat SMK. Pada kali ini kita akan membahas tentang apa itu unsur, lambang unsur, dan rumus kimia. Baiklah, kita mulai. Dari gambar yang ada di sini, ini adalah gambar dari tabel sistem periodik. Di sini banyak unsur dan lambang unsur, dan inilah yang akan kita bahas pada kali ini. Ini adalah peta konsep yang akan kita bahas. Kita bahas di sini lebih detail tentang unsur itu sendiri apa, kemudian lambang unsur itu seperti apa, kemudian bagaimana rumus kimia dari unsur-unsur itu sendiri. Nah, ini kita mulai dari lambang atom atau lambang unsur itu sendiri. Dahulu kala, pada abad pertengahan, lambang unsur itu berupa lambang dari macam-macam alat. Misal, seperti ada pada gambar di sebelah ini, gambar yang terpampang di sini. Ini lambang emas, perak, tembaga, belerang, timah, api, air, dan udara. Nah, ini adalah lambang-lambang unsur pada zaman dahulu, pada abad pertengahan. Siapa pertama kali menemukan unsur? Itu adalah John Dalton, dan dia juga membuat lambang unsur dengan menggunakan lingkaran sebagai dasarnya. Ini sebagai dasarnya ada yang pakai titik untuk hidrogen, kemudian belah horizontal untuk nitrogen. Kemudian menurut Berzelius, setiap unsur itu diberi lambang satu huruf, yaitu huruf awal dari huruf Latinnya yang bersangkutan, kemudian ditulis dengan huruf besar. Dan inilah lambang unsur yang digunakan pada zaman sekarang. Unsur itu sendiri itu terdiri atas ada unsur logam dan ada unsur non-logam. Apa bedanya antara unsur logam dan unsur non-logam? Sini mari kita bahas. Perbandingannya bisa kita lihat dari wujudnya sendiri, di mana logam itu pada umumnya adalah bersifat berwujud padat, pada suhu kamar, kecuali air raksa yang kita kenal, dia berwujud cair. Jauh berbeda dengan logam yang rata-rata itu wujud gas atau cair, walaupun ada logam yang berwujud padat, tapi pada umumnya lebih banyak berwujud cair atau berwujud gas. Kemudian kalau kita lihat dari konduktivitasnya, logam itu bersifat konduktor, dia mampu mengantarkan arus listrik dan bersifat panas juga. Sedangkan non-logam itu bersifat isolator, artinya dia tidak mampu mengantarkan arus listrik kecuali grafit. Kemudian untuk titik didih dan titik leleh, logam itu umumnya tinggi, sedangkan pada non-logam itu sifat logamnya, titik didihnya itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan unsur logam. Kemudian setelah kita tahu apa itu unsur, kita tahu bagaimana lambang unsur. Jadi lambang unsur itu semua yang ada di dalam sistem periodik yang awal kita lihat tadi, itu adalah semua lambang unsur. Nah, dari lambang unsur itu sendiri, itu nanti bisa dirumuskan namanya rumus kimia. Jadi rumus kimia itu berasal dari gabungan dari beberapa buah unsur, biasanya ditulis lambang unsur. Kita contoh, unsur hidrogen itu rumus kimianya adalah H2, nitrogen rumus kimianya adalah N2, oksigen yang kita hirup sehari-hari itu rumus kimianya adalah O2. Jadi ada unsur, rumus kimia itu terdiri dari satu jenis unsur, tapi jumlah indeksnya lebih dari satu. Ada juga nanti rumus kimia yang terdiri dari beberapa buah kalau yang terdiri dari beberapa buah unsur itu lebih dikenal dengan
rumus kimia senyawa karena terdiri dari dua jenis unsur yang berbeda. Misal H2O. H2O itu terdiri dari satu atom O dan satu atom H. Biasanya antara pembanding jumlahnya ditulis dengan indeks. Atau misal lagi CO2 atau dikenal dengan karbon dioksida, itu juga terdiri dari satu atom C dan dua atom O. Kemudian untuk rumus molekul dan rumus empiris yang terakhir, rumus kimia itu dapat berupa rumus molekul dan rumus empiris. Rumus molekul itu menyatakan jenis dan atom yang menyusun satu molekul, sedangkan rumus empiris menyatakan jenis dan perbandingan atom unsur yang menyusun senyawa itu sendiri. Jadi dapat kita amati, kita contohkan air di sini. Air lebih dikenal dengan H2O. Rumus molekulnya itu sama dengan rumus empirisnya. Kalau misalnya indeksnya adalah indeks paling rendah, maka rumus empiris itu akan sama dengan rumus molekulnya. Tapi jika dia memiliki indeks yang lebih besar, yang bisa disederhanakan, maka rumus molekul tidak akan sama nanti dengan rumus empirisnya. Sekian dan terima kasih. Nanti di lain kesempatan, sebelum saya tutup, kita contohkan satu bagaimana menghitung jumlah atom di dalam rumus kimia. Kita misalkan molekul air. Kalau 3 molekul air, dalam satu molekul air terdapat 2 atom H, berarti di dalam 3 molekul air terdapat 3 kali 2 atom, berarti ada sebanyak 6 atom H. Kemudian untuk atom O-nya, karena di dalam molekul satu molekul H2O hanya terdapat 1 atom O, maka untuk 3 molekul H2O terdapat 3 kali 1 sama dengan 3 atom. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.